Mungkin mereka malas diintervensi orang-orang buat disuruh terjun sama politik. Padahal jujur politik itu tuh seru. Anak muda zaman sekarang misalkan masih isinya main kesana kesini tapi tidak ada tujuannya. Seru banget. Aku sangat bersyukur karena aku bisa ketemu relasi, aku bisa ketemu jaringan, aku bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita harus tahu dulu apa itu marhen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang lagi di podcast Suara Banteng Semarang. Hari ini kita akan membahas tentang terkait politik anak muda. Kemudian kita berbincang-bincang dengan salah satu tokoh muda di Kota Semarang, yaitu Mas Andro, Ketua PAC Banyumanik. Sehat Mas Andro? Puji Tuhan, saya Sehat. Dari mana tadi Mas Andro? Jalan-jalan atau dari mana Mas tadi Mas? dari rumah saya. Dari rumah? Dari rumah. Khusus datang buat podcast hari ini berarti Mas ya? Oh, Mungkin yang untuk hari ini kita akan membahas tentang terkait politik anak muda nih Mas. Banyak anak muda sekarang yang anti politik, ya nggak sih? base. Sebenarnya kalau misalkan anak muda ini harusnya berani buat ikut politik. Tapi kebanyakan mungkin anak sekarang antipati, begitu lihat politik, males nah, gitu kan. Cuman kalau misalkan dari Mas Andro nih, saya mau tanya ini Mas, kalau politik itu anak muda itu kan sekarang mikirnya politik itu terlalu kaku, ya, isinya orang-orang tua, terus kemudian politik itu orang males, terlalu banyak ribet, politiknya politik kotor. Anak-anak muda sekarang ini kan males nih Mas. Menurut Mas Andro nih gimana Mas? Itu Mas. Mungkin salah satu hal yang bikin males itu tuh lebih ke sekolah dan kuliah mungkin ya Mas Aldi. Oh, lebih sering maunya kuliah, mikirin kuliah aja deh. Mungkin mereka udah capek di dunia sekolah dan perkuliahan dan mereka memutuskan masuk pulang sekolah atau pulang kuliah disuruh mikir lagi. Iya. Salah satu faktornya mungkin itu. Faktor itu. Salah satu faktornya mungkin itu. Untuk faktor kedua, terlalu banyak intervensi mungkin ya. Pasti. Di politik pasti terlalu banyak intervensi. Iya, mungkin mereka malas. Iya. Mungkin mereka malas diintervensi orang-orang buat disuruh terjun sama politik. Padahal jujur politik itu tuh seru. Seru sekali itu, bener. Kita masih muda tuh, ya kita harus belajar juga kan supaya politik untuk masa depan politik di Indonesia ini kan. Padahal politik tuh abu-abu menurut saya. Iya. Gimana itu? Politik itu menurutku hal yang nggak pasti. Kadang bisa benar, kadang bisa salah. Sesuatu hal yang salah bisa benar. Dan sesuatu yang benar bisa jadi salah. Iya, benar. Mungkin saya pribadi karena saya suka permainan pikiran. Iya. Jadi aku tuh suka membuat apa yang menjadi benar itu menjadi salah dan salah menjadi benar. Makanya saya tertarik di politik itu seperti itu. Di sisi lain saya juga terlahir dari keluarga politik juga. Ya. Jadi dapat dibilang saya sudah dari kecil sebenarnya kayak gini. Iya, dari kecil berarti. Dari kecil. Berarti dari orang tua pun semua juga udah terbiasa di politik. Akhirnya sekarang Mas Andro turun di politik juga. Tuh. Tapi setelah terjun di politik, gimana rasanya Mas? Seru banget. Aku sangat bersyukur karena aku bisa ketemu relasi, aku bisa ketemu jaringan, aku bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Aku bisa tahu habis ini aku mau mengarah kemana. Iya. Karena politik itu nggak usah menutup kemungkinan lah. Hampir gitu pasti berpolitik. Iya. Di depan pun aja kita mau mulai kerja aja udah mulai politik gitu lah. Betul. Politik perusahaan contohnya. Betul. Juga ada kan. Pasti. Jadi menurutku anak muda itu malah seharusnya di umur sekarang ini tuh sudah mulai minimal sedikit tahu lah soal politik. Karena kelak besok kalian besar, kalian nggak kaget kalau digituin gitu. Iya, benar. Gitu. Siap, terima kasih Mas Andro. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, di partai besar itu sering ada stigma Mas. Kalau yang muda cuma jadikan tim huru-hara atau pencari suara. Kalau anak muda PDIP membuktikan kalau kalian punya bobot gagasan bukan hanya komoditas politik, itu seperti apa Mas? Tentu yang pasti ketika masuk ke dunia partai terutama PDI, menurut saya harus memulai dari hal kecil terlebih dahulu. Ya. Jadi sebenarnya
itu nggak masalah Nggak masalah ya. buat jadi tim huru haranya dan lain-lain. Asalkan kalian ke depannya itu tuh bisa membuktikan kalau kalian itu juga berpotensi Nggak potensi. bisa maju. Nah, sebenarnya itu hal yang seharusnya tuh memang kalian lewati gitu. Kayak misalkan dari kita nih, anak muda dari PDI, pasang baliho itu fungsinya tuh seperti buat apa Mas itu? Kalau masang baliho mungkin cari nama mungkin. Kayak nama ya. Mungkin cari nama, branding, Personal branding. branding, berarti ya? personal branding. Mungkin kalau lebih ke iklan tuh mungkin seperti itu. Iya, baik. Mungkin apa ya, kalau misalkan kayak di baliho itu banyak orang mungkin belum tahu nih sosoknya ini siapa, Ya. cara memperkenalkan dirinya, oh ini ternyata sosoknya ternyata ini ya gitu kan. Sebenarnya kalau soal personal branding banyak cara. Salah satunya baliho. Baliho mulai dari media sosial, sekarang kan sosial. udah dari Instagram, TikTok, Ya. dan lain-lain itu kan. Mungkin caranya orang untuk memperkenalkan diri mungkin seperti itu Mas. Oh, Terus yang pertanyaan ketiga ini Mas, sebagai partai dengan sejarah panjang dari basis ideologi Marxisme yang kuat, gimana cara mengemas nilai-nilai Soekarnoisme supaya tetap relevan, keren, dan masuk di akal di generasi Gen Z dan milenial Mas ini Mas? yang perlu ditekankan dulu adalah kita harus tahu apa itu Marxisme. Ya, Kita harus mengerti makna-makna dari Marxisme. Marxisme itu kan orang-orang kecil ya benar. biasanya. Saya tidak berasal dari orang kecil. Ya. Saya terus terang saja. Akan tetapi saya sering berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Oh, orang-orang di lapangan Iya. ini gitu Mas ya. Dan saya merasa saya harus membantu mereka. Ya, Saya harus membantu mereka. Jadi jika kita ingin mengemas yang namanya Soekarnoisme, kita harus tahu dulu apa itu Marhen. Marxisme. Iya, benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Andrew, gimana caranya anak muda ini untuk menggunakan media sosial? Media sosial itu kan anak muda sekarang semuanya lagi suka dengan Instagram, TikTok, gitu kan. Itu untuk memasarkan terkait politik itu gimana Mas itu Mas? Media sosial itu kan menurut saya alat. HP, handphone itu menurut saya alat. Nah, media sosial itu tuh menurut saya platform yang digunakan untuk memberikan informasi. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Ya benar. Ini sekarang kayak yang terjadi di DPC PDI Kota Semarang nih. Ya, Instagramnya itu lagi hype banget sih sebenarnya sih. Ini mulai dari postingannya, kemudian suasananya PDI Kota Semarang ini kan sekarang sudah melekat ke anak muda. Musik-musiknya juga oke kan sekarang kan. Bener nggak? Oke nih sekarang. Jadi di media sosial memang seharusnya untuk anak muda pun misalkan kita berpolitik bisa buat memasarkan terkait politik tuh ya dari media sosial ini berarti Mas ya? Iya, memang sudah seharusnya dan sepastinya karena kita para PDI Perjuangan ini kalau tidak update, Ya, kalau nggak mulai dari sekarang kita nge-reach anak-anak muda, benar. wah kita kalah Pak, telat, kita terlambat nanti. Jadi kita harus mulai, ini udah keren ini, ada acara podcast kayak gini, ini udah keren banget. Jadi Kota Semarang keren. Iya, memang media itu bisa dijadiin sharing informasi perihal politik-politik yang ada. Sebenarnya ini Mas, sebenarnya kalau menurut saya anak-anak muda sekarang ini terkait melihat PD Kota Semarang yang sudah apa ya kekinian bahasanya, isinya kita anak-anak muda semua loh Mas di sini sekarang ini, dan mulai dari PAC-nya, terus DPC, itu semua isinya anak-anak muda semua. Seharusnya dari teman-teman Gen Z, milenial mau untuk bergabung dengan kita ini, isinya seru-seruan semua Mas di sini Mas. Kita anak muda semua, kita juga, saya dari pribadi dari Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Wisata, memang menggait anak-anak muda untuk bisa bergabung dengan DPC PDI. Karena apa? Ya, kita harus melihat nanti menyongsong untuk politik ke depan. Itu adalah waktunya kita nanti di sini nanti. Kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang ya terlambat juga Mas Andrew. Iya. Kita udah ternyata apa di tahun-tahun berikutnya kita ikutnya di akhir-akhir kita udah tambah umur,
telat masuk ke partai, ke politik, itu pun menurut saya sangat menyayangkan. Kalau misalkan anak muda zaman sekarang misalkan masih isinya main ke sana ke sini tapi tidak ada tujuannya, lebih baik kan kita gabung dengan politik, kita punya home base lah, kita juga bisa berpikiran terkait ideologi, terkait politik di situ. Sebenarnya seru banget tuh isinya kita ya. Mungkin stigma anak-anak seumuranku tuh takut mungkin. Takut tetap masih ada. Takut. Memang saya pun juga menyadari, maksudnya dari adik-adik kita yang di umur di bawah kita ini memang lihat politik tuh kayak mintar gimana, gitu kan. Padahal takut duluan mereka. Kalau misalkan di kita zaman sekarang ya sih kan, zaman sekarang isinya anak muda, udah kita kumpul, kita masih sering sharing terkait hobinya apa, terus kemudian main juga masih juga kumpul juga bareng-bareng, kita ngopi juga sering bareng juga sama anak muda, dan pun kita berbicara tentang terkait politik ke depan itu harus seperti apa. Seperti itu kan Mas Andro. Mungkin itu aja dari Mas Andro. Terima kasih sekali sudah hadir di acara podcast Suara Banteng Semarang. Sama-sama. Nanti kita jumpa ngopi-ngopi di luar lagi Mas. Oke Mas. Oke, demikian untuk podcast hari ini. Jangan lupa follow ke Suara Banteng Semarang, kita ada di YouTube, bisa di subscribe, bisa di like juga. Nanti kita ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.